Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa ibu semuanya. Baiklah, pada hari ini kita lanjutkan materi kita tentang negara-negara di Asia Tenggara, yaitu yang selanjutnya adalah negara Laos dan juga negara Malaysia. Nah, Laos, kita lihat yang pertama, negara Laos. Ini adalah lambang dari negara Laos. Letak dan batas. Letak astronomis itu di antara 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Dengan batasnya sebagai berikut. Sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Burma. Di sebelah utara itu berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja. Di sebelah timur berbatasan dengan Vietnam. Nah, kita lihat petanya. Di sebelah barat, barat bagian mana? Ini ya, barat berbatasan dengan Burma dan juga Thailand. Utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam. Ya, ini Cina, ini Tiongkok ya. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Vietnam. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja. Kemudian kita lihat bentang alam dari negara Laos. Nah, jadi Laos ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang apabila kita masuk ke negaranya tidak melalui lautan. Kenapa? Karena bentang alam di Laos itu pada umumnya adalah pegunungan dengan puncak tertingginya adalah Gunung Pho Bia. Dan datarannya adalah dataran Siongkang. Nah, kemudian Sungai Mekong. Nah, sungai ini adalah Sungai Mekong, adalah sungai yang terpenting dari negara Laos. Sampai di situ sudah paham tentang bentang alam dari negara Laos. Kemudian kita lihat iklim ya. Iklim Laos itu beriklim tropis dengan 3 musim, yaitu musim hujan yang panas dan musim kemarau yang sejuk, musim pancaroba yang kering dan panas. Musim pancaroba di sini adalah perpindahan dari musim kemarau kepada musim penghujan. Kemudian dari segi penduduknya, Laos adalah jika dibandingkan dengan negara ASEAN, penduduk Laos itu yang paling kecil. Dengan penduduknya memeluk agama Konghucu. Separuh dari penduduk Laos memeluk agama Konghucu. Karena batas tadi adalah dengan Tiongkok ya, Cina. Kemudian bahasa nasionalnya adalah bahasa Laos. Nah, kemudian dalam bidang ekonomi, karena letaknya yang tadi adalah letak negara Laos atau negara Asia Tenggara itu di garis khatulistiwa sehingga iklimnya tropis. Kalau iklim tropis cocoknya adalah di bidang pertanian. Kegiatan ekonomi utamanya adalah pertanian. Nah, kemudian dalam kerjasama, Laos ikut dalam organisasi ASEM, yaitu pertemuan antara negara-negara Asia dan negara-negara Eropa. Kenapa? Karena Asia dan Eropa berada dalam satu dataran yang sama, sehingga mereka mengadakan yang namanya pertemuan. Apa yang dibahas di situ? Itu ekonomi, politik, dan juga strategi-strategi dalam meningkatkan perekonomian. Ada FAO. FAO itu adalah organisasi PBB yang bergerak di bidang pangan dan juga pertanian. Ada IBRD, yaitu Bank Internasional yang menawarkan pinjaman kepada negara-negara berkembang. Ada ILO, organisasi buruh. Ada WHO di bidang kesehatan. Kemudian APEC, yaitu negara-negara di Asia Tenggara, negara-negara di ASEAN ya, gabungan dari negara-negara ASEAN. Kemudian Malaysia, negara Malaysia ini lambang dari negara Malaysia. Kita lihat letak dan batas negara Malaysia. Utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Kemudian timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Barat dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Selatan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau. Kita lihat petanya. Petanya tadi di sebelah barat
itu berbatasan dengan Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Kemudian di sebelah selatan itu berbatasan dengan Pulau Kalimantan, ya. Berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau. Di sebelah timur itu berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Di sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Nah, dari segi bentang alam, Malaysia itu terbagi menjadi dua negara bagian, yaitu bagian timur dan juga bagian barat. Negara bagian timur hanya ada dua negara bagian, yaitu Sabah dan Sarawak. Kalau negara bagian barat ada 11 ya. Di antaranya ada Melaka, di situ ada Johor, ada Kuala Terengganu, dan ada beberapa lagi yang lainnya, menjadi 11 negara. Kemudian iklim dari Malaysia, iklimnya tropis sama ya, negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya beriklim tropis. Kalau beriklim tropis, mata pencarian utamanya apa tadi? Bertani dan juga berkebun. Jadi negara Malaysia ini hasil perkebunannya adalah sawit dan juga karet. Jadi orang yang dipekerjakan di Malaysia dalam bidang perkebunan itu dari Indonesia. Dan kemudian negara Malaysia adalah negara yang paling cepat pulih dari krisis moneter yang melanda Asia Tenggara. Kenapa? Karena kebijakan pemerintahnya yang mengharuskan warganya menggunakan produk dalam negeri, sehingga perekonomiannya menjadi semakin bagus. Kemudian sumber daya alam, selain di bidang pertanian, perkebunan, Malaysia juga penghasil timah terbesar di dunia. Kemudian kita lihat kerjasama yang diikuti oleh Malaysia di berbagai bidang seperti hubungan diplomatik, kerjasama ekonomi, kebudayaan, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Malaysia juga terlibat dalam beberapa organisasi internasional, yaitu ada ADB, yaitu organisasi yang bergerak di bidang Bank Pembangunan ASEAN. Kemudian sama dengan Laos ada ASEM, yaitu organisasi antara negara-negara Asia Eropa. Kemudian ESCAP, itu organisasi PBB yang bergerak di bidang pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Pasifik. Ada FAO, tadi adalah organisasi PBB yang bergerak di bidang pangan dan juga pertanian. Ada IBRD, itu bank internasional yang menawarkan pinjaman kepada negara berkembang. Kemudian ada WHO dan juga yang lainnya. Baiklah, sampai di situ. Kalau ada pertanyaan silakan di komen di bawah. Nah, jadi bagi siapa yang menonton video ini harus jawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kenapa Malaysia cepat pulih dari krisis moneter? Yang pertama. Yang kedua, sebutkan puncak tertinggi yang ada di Laos. Jawab di komentar. Sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.